welcome back to my YouTube channel. Hai kalian semua, apa kabar? Aku harap kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Oke, jadi di video kali ini aku kembali lagi mau mereview sebuah film. Sebenarnya film ini udah cukup lama keluar di bioskop, tapi kenapa aku mau mereview film ini? Jadi film ini berisikan para wanita-wanita hebat yang bisa memainkan film action dengan sangat amat apik. Apalagi kalau bukan The 355. But thanks for the tip. We're the 355. Oke, aku yakin banget kalau kita semua, kalian semua pasti kenal sama James Bond. Tapi ternyata 2 abad sebelumnya itu ada agen 355. Dimana agen 355 itu berisikan para mata-mata perempuan yang berada di bawah naungan George Washington. Dan para anggota mata-mata perempuan ini ditugaskan selama perang revolusi di Amerika. Nama para anggota mata-mata perempuan ini semuanya disembunyikan. Tapi untuk kode mereka ini dijadikan sebuah film, di mana film ini bercita-cita untuk menjadikan James Bond versi wanita, atau bisa dibilang the next Charlie's Angel. Kalau kita mau flashback sedikit, siapa itu agen 355? Jadi mereka itu pernah membantu mengidentifikasi kasus Benedict Arnold. Benedict Arnold adalah sebuah pembangkang besar yang patut diacungi jempol. Maka dari itu film The 355 itu hanya secuil dari sebanyak itu pengalaman legenda yang mereka jalankan. Tapi dilihat dari sinopsis yang ada, itu ternyata berada jauh dari ekspektasi para penonton. Melihat jajaran pemainnya, ada Jessica Chastain, Lupita Nyong, Penelope Cruz, dan Diana Kruger. Maka dari itu nggak heran kalau ternyata film The 355 itu hanya mendapat rekor 26% di Rotten Tomatoes. Namun, ternyata film ini mendapatkan 84% audience score. Jadi sebenarnya menurut aku film ini cukup menarik untuk ditonton. Dan yang pasti film ini bisa dinikmati. Kalau kita lihat dari segi para pemain di film The 355, sebenarnya mereka ini memiliki kualitas bintang yang sangat luar biasa. Tapi sayang banget kalau di film The 355 mereka tidak memanfaatkan hal tersebut. Film The 355 ini disutradari oleh Simon Kinberg, di mana beliau adalah seorang veteran di film X-Men, dan Teresa Rebeck sebagai penulis naskah tersebut. Jadi video kali ini itu sedikit spoiler tentang film The 355. Jadi buat yang belum nonton, I'm so sorry. Buat yang udah nonton, welcome. Jadi film ini dibuka oleh agen CIA Mason Mace bernama Brown yang diperankan oleh Jessica Chastain, dan rekannya Nick Sebastian Stan yang bertugas untuk mencari sebuah hard drive yang bisa mengendalikan dunia. Bahkan hard drive tersebut itu memiliki program untuk mematikan listrik hingga pesawat terbang. Tapi ternyata mereka nggak sendirian. Dengan adanya pencarian tersebut, mereka mengarah ke pertemuan dengan operatif German Mary yang diperankan oleh Diana Kruger, dan keterlibatan Graciela yang diperankan oleh Penelope Cruz, dan seorang terapis intelijen yang merupakan satu-satunya yang tidak terbiasa dengan menggunakan senjata. Dan kemudian Mes merekrut seorang peretas komputer yang bernama Khadijah yang diperankan Lupita Nyong. Gimana menurut kalian? Formula yang sangat luar biasa, bukan? Ada seorang jagoan, ahli komputer, dan seorang yang gak bisa ngapa-ngapain. Mereka pun akhirnya terlibat pertikaian di beberapa pemberhentian, seperti di Paris, Maroko, dan Shanghai. Di tempat terakhir itulah mereka bertemu dengan operator kelima yang sangat pandai bernama Lin Miseng yang diperankan oleh Bing Bing Fan, dan akhirnya dia pun bergabung dengan agen 355. Hal yang menarik dalam film ini justru terjadi di antara para jagoan wanita tersebut. Siapa lagi kalau bukan Cruz yang menjadi jembatannya, di mana dia adalah seorang asing dalam keributan heboh yang hanya bertahan untuk melindungi keluarganya. Di mana di salah satu adegan, Max berkata bahwa James Bond tidak pernah harus berurusan dengan kehidupan nyata. Maka dari itu, The 355 menjadikan kehidupan pribadi semua karakter menjadi titik perhatian sekaligus menjadi titik tengah mereka.
Dimana film ini menceritakan bagaimana perasaan si Denise ketika harus kehilangan Nick, pria yang sangat ia cintai, kebahagiaan keluarga Graciela, Merrick yang punya trauma pada masa kecilnya, dan Khadijah yang tengah jatuh cinta, menjadikan berbagai macam polemik pada film tersebut. Maka dari itu, film ini mendadakkan bahwa perempuan bisa menjadi sangat amat kuat dalam situasi yang sangat tertekan. Para penonton film The Three Noble Five itu harus penuh konsentrasi karena film ini bisa menyesatkan kita, dimana kita harus mencari siapa villain sebenarnya, dan beberapa kali penonton pernah dibuat zonk ketika tengah menerka siapa sebenarnya dalang di film tersebut. Untuk gua pecinta film action, apalagi action wanita, menurut gue film aksi wanita butuh sedikit penyegaran, dimana mungkin penonton mulai bosan dengan ritme yang sama seperti menghajar laki-laki dengan high heels atau menggoda dengan memanipulasi, ada juga minum whisky dengan es. Itu butuh penyegaran, tapi sayangnya di film The Three Double Five tidak ada penyegaran yang signifikan. Tapi meskipun begitu, di film ini memiliki beberapa scene yang lucu yang menarik perhatian. Itu salah satunya adalah ketika Miss dan Khadijah sedang menggerebek pemegang hard drive dan mereka tidak sadar bahwa pistol yang mereka bawa, pistol yang mereka gunakan itu adalah pistol mainan. Maka dari itu, film ini tuh cukup menarik untuk ditonton, apalagi ketika adegan keempat para jagoan wanita itu bertukaran hard drive. Itu cukup menarik perhatian, dimana di adegan ini kita pasti paham kalau para jagoan wanita itu memang biasanya jago mengalihkan lawannya, dan juga biasanya mereka berperang dengan suasana tenang. Maka dari itu, film ini cukup seru untuk ditonton. Kalau kita lihat di ending film The Three Double Five, film ini membuka pintu untuk sequel baru, terutama ketika Graciela memutuskan untuk bergabung bersama dengan ketiga teman lainnya. Tapi menurut gua, film The Three Double Five itu harus lebih bekerja keras. Mereka harus menawarkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi hal-hal menarik untuk dijalankan, dan harus meningkatkan ekspektasi penonton sih yang pasti. Selebihnya itu menurut gue oke, bagus jalur ceritanya, meskipun cukup ketebak, tapi melihat pemain yang memainkan dengan sangat amat totalitas dan epic, patut gue acungi jempol. Jadi buat kalian yang belum nonton The Three Double Five, kalian kudu mesti wajib nonton karena itu adalah salah satu film rekomendasi gue untuk saat ini. So buat kalian semua, thank you for watching my video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. See you on the next video. Bye bye.